Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, di sini websitenya sudah muncul ya adik-adik. Itu artinya sebentar lagi akan dimulai seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini belum ada informasi ya dari kalau kita lihat dari website yang ada ini belum ada keterangan, kemungkinan masih tahap persiapan dari pihak SNPMB-nya ya. Nah, di sini cuma ada halaman utama, portal, daftar PTN ya. Di sini kalau ingin melihat daftar PTN mana yang berpartisipasi ya, di sini. Kemudian pusat UTBK, di sini ada SNMPTN dan SBMPTN ya. Nah, untuk mengetahui apa sih yang disebut SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, nanti mari simak penjelasan dari Mas Menteri Nadiem Makarin ya tentang apa sih SNPMB dan perbedaannya dari seleksi sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya. Oke, di sini langsung saja kita simak penjelasannya ya. Nah, untuk yang ketiga, seleksi mandiri. Kita akan mendorong perubahan. Saat ini ada beberapa permasalahan dengan seleksi jalur mandiri. Menurut kami, tingginya keragaman jenis mekanisme antara PTN kita itu besar sekali. Besar sekali. Semuanya berbeda-beda. Dan akibatnya adalah tidak ada standarisasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas proses. Nah, apa ini dampaknya? Masyarakat banyak yang merasa dan punya persepsi bahwa jalur seleksi mandiri ini berpihak kepada mahasiswa yang punya kemampuan finansial tinggi. Banyak persepsi publik yang kadang-kadang skeptis dan tidak percaya tentang transparansi daripada proses jalur mandiri ini. Padahal PTN itu adalah instansi pemerintah yang harus memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat. Jadi, kami merasa seleksi jalur mandiri ini perlu memiliki standar transparansi yang sama antara PTN. Berikut, apa kebijakan kita? Pemerintah akan mengatur agar seleksi mandiri ini dilaksanakan dengan lebih transparan. Step pertama kita akan mewajibkan PTN untuk mengumumkan sebelum pelaksanaan seleksi mandiri 4 hal. Satu adalah jumlah mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi dan fakultas. Kedua adalah metode penilaian calon mahasiswanya juga harus diumumkan secara transparan. Tes secara mandiri atau kerjasama tes melalui konsorsium, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional, dan lain-lain. Dan tiga, berapa harus diumumkan sebelum seleksi mandiri, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa. Dan keempat adalah calon mahasiswa atau masyarakat bisa diberikan akses untuk melaporkan ya melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian kalau ada bukti permulaan atas pelanggaran pengaturan dalam proses seleksi. Jadi kalau ada apapun masih ada kanal untuk melakukan pelaporan, masih ada kanal di mana masyarakat bisa berpartisipasi untuk memonitor transparansi ini. Dan ini yang akan menguatkan filsafat penting kita dan akan kita sebut secara eksplisit dalam regulasi bahwa seleksi mandiri PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Itu adalah garis besarnya adalah di situ. Berikut. Nah, sesudah pelaksanaan seleksi mandiri, PTN juga diwajibkan mengumumkan satu, jumlah peserta seleksi yang lulus dan juga sisa kuota yang masih belum terisi. Dua, mengumumkan masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Ketiga, tata cara penyanggahan hasil seleksi harus diumumkan secara transparan. Dan yang keempat, sama juga seperti sebelum pelaksanaan seleksi, setelah pelaksanaan seleksi juga mahasiswa dan masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing sistem kita kalau ada bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi ini.
Jadi sekarang kita memberikan kemampuan untuk memonitor masing-masing PTN kembali kepada masyarakat. Kita mendorong PTN untuk mengumumkan aturan mainnya apa sebelum seleksi dan setelahnya. Dan masyarakat bisa melihat apakah proses yang dilalui setelah seleksi mandiri itu mengikuti apa yang dijanjikan dan diumumkan oleh masing-masing PTN. Sehingga kita punya sistem yang jauh lebih transparan dari sebelumnya. Berikut. Inilah masyarakat sekarang bisa berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri PTN. Dan apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan, bisa laporkan langsung di dalam laman website kita wbs.kemdikbud.go.id atau kemdikbud.lapor.go.id. Jadi kami mengajak masyarakat untuk tolong ikut terlibat dalam proses pengawasan ini sehingga seleksi mandiri ini bisa jauh lebih transparan dan akuntabel dan kepercayaan publik terhadap seleksi mandiri meningkat. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Menteri Nadiem Makarin ya. Semoga adik-adik paham ya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Nah, jadi nanti adik-adik bisa langsung mendaftar ya di Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, jadi intinya di sini tidak ada diskriminasi ya. Nah, jadi semua bisa daftar dan bisa berpeluang untuk kuliah di universitas negeri ya yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.